Bahkan Adam Denny kemarin ngomong, saya mau dihukum berapa tahun, dia udah siap nih dengan segala risikonya. Bang, cerita sidang tadi berjalan seperti apa? Ya, kalau putusan ya, ini saya bahas putusan dulu deh. Kalau putusan sejujurnya kami memang sudah tahu bahwa perkara ini eksepsi ini ditolak sudah pasti. Itu kami juga sudah sepakat bahwa kami tidak berharap eksepsi kami diterima, itu berharap enggak. Memang nanti materi pokoknya putusan akhirnya kami memang berharap ini dibebaskan. Cuma tadi sebelum sidang saya juga sudah khawatir. Tiba-tiba ada orang pakai pakaian seragam, ya pakai preman, bisik sama saya. Bang, mohon maaf ya bang ya, nanti habis sidang Adam langsung kita bawa dengan alasan keselamatan. Didungu apa-apa. Dia digaji untuk mengawal, mengamankan terdakwa. Kalau dia takut mengawal seseorang hanya karena keselamatan, saran saya jangan jadi jaksa, jadi guru TK atau jadi perawat loh. Kan dia sudah tahu kerja dia pasti mengawal terdakwa. Itu dia sudah tahu tuh. Jadi segala resikonya dia harus antisipasi. Sidang pertama nggak masalah kok. Sidang kedua nggak masalah, sidang ketiga nggak masalah. Kok begitu Adam Denny mau menyerahkan kuasa ke kita, mau melaporkan ke KPK, rame hiruk pikuk. Bahkan tadi saya nunggu di sini lama, tiba-tiba dia sampai dibawa dari tahanan, langsung turun di sana, dalam keadaan diborgol, langsung dibawa tanpa sepengetahuan kami. Ada apa? Dia bilang takut keselamatan. Dia takut keselamatan Adam Denny atau keselamatan seseorang. Saya jadi bingung. Balas saya pikir tadi dia hanya ngasih warning aja. Begitu pas tiba-tiba selesai sidang langsung seperti itu. Tadi sebenarnya saya mau menyampaikan, Adam Denny juga ada tantangan kuasa kan untuk menyampaikan perihal yang dia ketahui. Sebenarnya kan dalam permasalahan ini begini. Ini ada dua perkara sebenarnya. Jangan dulu bang. Ya bang, lanjutkan tadi bang. Ibu bisa bikin lagi bentuknya. Ya. Nah ya. Kenapa tadi saya ngotot pada saat dia diborgol tadi kan? Pada saat saya diborgol. Nah, tadi saya bilang jangan diborgol dulu. Kasih kesempatan dia untuk menyampaikan sesuatu ke media. Kenapa saya kok ngotot gitu supaya dia menyampaikan? Yang pertama begini. Ini kan sebenarnya ada dua perkara. Klien kami, Adam, sama kliennya beliau ini, si Nimade, sedang menghadapi permasalahan undang-undang ITE. Kenapa? Karena laporannya dari AS ini berjalan begitu cepat. Ini termasuk juga membuktikan tidak percuma lapor polisi, karena cepat keluar laporannya. Yang kedua sebenarnya, kita jangan sampai lupa, ada juga dugaan tindak pidana korupsi. Cuma permasalahannya belum sempat dilaporkan, yang mau memberikan informasi keburu ketangkep. Nah, harus paham dulu nih. Nah akhirnya tadi saya menyampaikan ke Adam Denny, begitu dia sudah menyerahkan kuasa ke saya, ke kita, minggu depan kita mau melaporkan ke KPK dengan bukti-bukti yang ada. Adam Denny langsung menyampaikan apa yang dia ketahui tentang perkara ini. Itu jadi penuntut umum juga jangan mentang-mentang wah kan kuasa hukumnya yang menyampaikan. Permasalahan bukan kami tidak mau menyampaikan. Permasalahan kan ini kan belum jadi LP. Nah, kami juga nggak mau juga dibilang nanti overlapping gitu kan, offset, orangnya belum ngomong, kita sudah ngomong duluan. Tapi ternyata tadi penuntut umum kok terkesannya dia bilang demi keselamatan lah, demi Adam Denny juga dan sebagainya, terus pengacara juga segala macam. Maka tadi saya bilang percuma, negara sudah bayar dia, orang sudah tahu kok dia mengawal terdakwa dengan segala risiko, harusnya dia tahu tuh. Nah, kenapa kelihatannya ada pihak-pihak yang khawatir nih kalau Adam Denny dan Nimade ini benar-benar udah partner lah. Bahkan Adam Denny kemarin ngomong,
saya mau dihukum berapa tahun, dia udah siap nih dengan segala risikonya. Kenapa dia dengan segala risikonya berani mengatakan seperti itu? Karena dia yakin bahwa apa yang dia ketahui itu terdapat dugaan tindak pidana korupsi. Kami juga sebagai lawyer juga yakin. Yakinnya kenapa? Sekarang lucu aja kalau saat seorang AS bertemu sama Adam Denny di Bali. Ada apa? Kan udah dibilang sama Adam Denny kemarin. Real saya diajak sama AS ke Bali. Ada apa? Kalau nggak ada sesuatu. Nah sekarang Adam Denny udah siaplah bongkar. Bagaimanapun, berapapun hukuman ke saya, silakan siap. Tapi satu-satunya jalan membuktikan bahwa Adam Denny bukan pemeras, tadi kan dia teriak tuh, saya buktikan bahwa saya bukan pemeras. Satu-satunya untuk membuktikan bahwa dia tidak maksud untuk memeras, dia harus laporkan perkara ini ke KPK. Nah, akhirnya dia tanya sama saya, Bang, kalau seandainya KPK menemukan ternyata benar ada tindak pidana di sini bagaimana? Berarti benar apa yang kamu upload itu, apa yang kamu transmisikan itu benar ada tindak pidana. Tidak peduli itu kerugian negara mau berapa banyak, kerugian negara sedikit pun artinya tindakan itu ada. Harusnya dibebasin Adam Denny. Kenapa? Dengan etikat baik dia menyampaikan informasi dugaan tindak pidana korupsi. Nah, tadi saya teriakin di dalam peraturan pemerintah yang diamalkan oleh undang-undang tindak pidana korupsi itu, orang yang memberikan informasi tentang dugaan tindak pidana itu dilindungi dan diberi penghargaan karena dia menyelamatkan uang negara. Tapi baru mau ngomong ternyata sudah dibawanya seperti kayak teroris saja, padahal tidak ada sebenarnya kondisi yang mengancam dan sebagainya, nggak ada. Ini sebenarnya perkara ini kenapa saya berani mengatakan bahwa saya yakin Adam Denny bebas. Saya yakin kalau sana tidak ada pengaruh ya, tapi saya percayalah di pengadilan ini jauh dari pengaruh tekanan dan lain sebagainya. Saya yakin Adam Denny ini bebas. Sekarang kan simpel pertanyaannya. Ada nggak dokumen yang terkait dengan harta penyelenggara negara atau pejabat negara yang bersifat rahasia? Nggak ada. Semua harta pejabat negara wajib dilaporkan. Saya beli sepeda nih, saya pejabat negara, harga sekian. Pembeliannya tuh saya laporkan ke LHKPN. Jadi tidak ada yang bersifat rahasia. Kecuali kalau dia bukan pejabat negara. Tidak boleh tuh dikonsumsiin. Seluruh hartanya itu diketahui oleh masyarakat. Jadi mungkin dia sudah khawatir nih, waduh. Ibaratnya ini perkara bakalan kalah nih. Terus juga ada lagi permasalahan yang baru seperti korupsi tadi. Nah kalau seandainya nanti tiba-tiba laporan kita benar-benar ditemukan ada kerugian negara, ya sudah, selamatlah calon sang pemimpi calon presiden ini. Itu aja. Bang, rencana untuk lapor ke KPK Apa nih Bang? Rencananya sih minggu depan. Nah, minggu depan. Tapi kita mau selamatan dulu nih, Ibu ya. Ibu ini termasuk baik juga. Bang, kita mau selamatan dulu nih. Keselamatan untuk Adam juga, kan kayak begini aja udah khawatir kita kan. Keselamatan juga untuk pengacara-pengacaranya. Kita mau selamatan, nanti kita undang media lah. Kita mau selamatan di tempat anak yatim lah, minta doanya nih. Saya juga yang ngeri-ngeri sedap juga saya kan. Kapan Bang rencana Bang? Minggu depan lah rencananya. Selamatannya? Selamatannya ya pas puasa kita buka bersama anak yatim, sekaligus minta berdoa kan. Mungkin dengan berkat doa anak yatim kita bisa istilah dilindungi ya, diridhoi langkah-langkah kami. Pokoknya tujuan kami, Pak. Sekali lagi tujuan kami bukan karena uang popularitas, bukan. Tujuan kami apa yang disampaikan oleh Adam dan Nimade itu kami memiliki keyakinan ini benar adanya, itu kami memiliki keyakinan. Karena apa, mereka sudah kita pelajari semua tuh. Makanya sekali lagi kalau ada orang bilang saya dihujat di segala macam, malah kan kemarin ada yang telepon saya lagi minta ketemu ngajak duel, dianggap saya membela pemeras. Kenapa nih pemeras ini selalu diomongin terus nih netizen apa segala ngomongin Adam ini pemeras? Karena sini ngomong pemeras, ini ngomong pemeras, itu pemeras, padahal LP-nya aja nggak ada pemeras. Bahkan saya lihat tuh di podcastnya Deddy Kobuser tuh. Si AS ngomong,
gue bisa aja ngelaporin pencemaran, tapi nggak bisa ditangkap dia. Jadi tujuan dia sebenarnya udah pengen nangkep loh. Jadi kalau istilah kalau anak-anak muda sekarang ya kata maaf itu ya maaf tapi bohong, karena udah jelas. Nah tapi keuntungan buat kita sih, karena pasal yang dikenakan bukan pasal pencemaran, akhirnya dakwaan kami yakin itu bisa kami katakan. Pokoknya kami pastikan perkara ini pasti kami laporkan ke KPK. Itu kita pastikan. Nanti berkas-berkas atau bukti yang dibawa ke KPK apa aja bang yang dipersiapkan? Saya nggak bisa sebutkan ya, tapi yang jelas itu sudah menurut kami sudah 40% lah. Sudah 40% yang kami akan persembahkan ke KPK. Tapi bukti-buktinya udah kuat bang? Udah, menurut kami sudah cukup. Penekanan bang berarti melaporkan terkait pembelian sepeda itu ya bang, yang 500 juta itu apa bagaimana bang? Ya karena yang kami miliki ya, perkara sesuai dengan perkara yang kita miliki ini dan hubungan antara Adam Denny dan Nimade ini pada AS ini terkait dengan penjualan sepeda, ya kami bicaranya ke situ aja. Nanti kalau kami penyidik ternyata menemukan temuan-temuan yang lain, itu urusan penyidik. Tapi kami sebatas itu aja. Mengingat kembali bang, dugaan kerugian negaranya bahwa kalau yang nanti akan dilakukan bang? Kalau dari keterangannya terdakwa kedua, itu ya lumayan juga, miliaran juga. Kisarannya berapa bang? Nah, saya nggak belum bisa pastikan. Nantilah kalau mau nanti, karena saya baru kali nangani perkara juga, berkasnya segini tebal-tebal banget, jadi kita mesti pelan-pelan lah, pelan-pelan kita pisahkan. Takutnya kan salah juga nanti kita mengucapin berapa kerugiannya. Tapi yang jelas terdakwa dua bilang pesanan sepeda mewah itu jumlahnya udah puluhan. Berarti semua pelaporan nanti diwakilkan dari para kuasa hukum? Iya benar. Tante tadi sempat nangis. Gimana tante? Tadi sempat nangis nih. Iya, Pengen kaget ngucapin apa saya. sih tante ke Adam Denny? Kaget tadi datang kan biasa dibawa ke belakang. Ternyata kan langsung ke sana. Saya belum ketemu ya. Terus tiba-tiba dibawa langsung diborgol, saya kaget. Kan anak saya bukan teroris, bukan penjahat. Kenapa diperlakukan seperti itu? Kaget saya sampai ngejar-ngejar mau ngasih makan. Seperti itu. Gitu. Bang, boleh kasih lihat bang tadi bang? Oh, surat. Nah ini surat kuasanya dulu ya. Di tengah. Ingat bang. Itu apa bang? Surat kuasa ya bang? Ya nggak sana. Nah, ini tadi ternyata Adam ini sudah tahu bahwa dia mau di. Nah ini dia nih. Nah, tapi sebenarnya dia suruh baca saya dulu nih, tapi nggak apa-apa ya. Nih. Hah? Dibacakan nggak? Bacain. Biar teman-teman. Sok-sok aja dulu bang. Sok dulu. Ada? Belum? Anda tegur aja tanya. Udah ya? Udah. Untuk agenda selanjutnya itu bang katanya ada pemanggilan saksi juga. Itu dari Saksi dari pihak jaksa? Ya dari pihak jaksa, Pihak saksi. dari pihak pelapor. Nah, tadi jaksa saya nggak mau bantah, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa ada saksi 4. Kalau di BAP itu saksinya ada 10. Nah, saya nggak tahu apakah mereka mau menghadirkan semua atau enggak. Tapi kalau seandainya ada saksi yang tidak mau hadir, kami pastikan kami keluar dari ruang sidang. Pokok tidak. Karena kita ini bukan nangani perkara anak SMP tawuran, bukan. Ini kan menyangkut nama baik seorang, kehormatan. Kita mencari kebenaran material nih. Jadi pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, saran kami, ayo gentleman, kita buktikan. Hadir, berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya berharap tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Tadi dibilang kan 4 katanya.
BAP itu ada 10. Jadi LP-nya itu tanggal 27, tanggal 28 itu ada 10 orang yang diperiksa satu hari itu. Berarti harusnya yang datang 10 orang, Mas. Harusnya 10 orang. Saksi ahli itu kalau nggak salah ada 5 atau 6, saksi faktanya ada 4. Tapi saya lihat kelihatannya mereka, tadi penyebutan mereka kelihatannya ada yang nggak mau dihadirkan karena dia bilang 4 tadi. Tapi kami menolak kalau seandainya hanya dibacakan saja karena alasan sudah disumpah atau karena dan lain sebagainya, kami menolak dengan tegas. Ya. Jadi Pokoknya harus benar-benar hadir. Bang. harus hadir langsung kalau mereka berani mempertanggungjawabkan. Kita ini kan pengacara, penuntut umum sama-sama penegak hukum, majelis hakim juga penegak hukum. Kita semua penegak hukum yang ada di pengadilan ini, ya, saya ingatkan nih, ya, putusan pada akhirnya nanti kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat, itu aja. Kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah, udah itu aja. Oke Bang, bacain dong. Hah? Udahlah. Oh, udah di stok. Udah. Udah, Mau ngopi dulu, Bapak. Oh, ngopi.